Gadis kecil yang sudah dijodohkan denganmu sejak lahir. Kalimat pertama yang diucapkannya bukanlah memanggil papa atau mama, melainkan langsung memanggil namamu. Dan dalam upacara undian, dia yang baru berusia 1 tahun tidak memilih alat musik atau seni. Bahkan dia memelukmu dengan erat dan tidak mau melepaskan. Sejak kecil, di belakangmu selalu ada pengikut setia. Kemanapun kamu pergi, dia akan mengikutimu. Dan hari ini adalah hari menangkap barang untukmu dan Luo Mengmeng. Sesuai dengan tradisi dan kebudayaan Tiongkok, anak-anak yang berusia 1 tahun harus mengadakan acara menangkap barang untuk meramal masa depan si bayi. Sebenarnya, itu hanyalah perayaan untuk merayakan ulang tahun. Han pergi. Mari kita pergi bersama Mengmeng untuk acara menangkap barang. Pagi-pagi sekali, ibumu sudah menggandeng tanganmu menuju rumah Luo Mengmeng. Aku tidak ingin pergi. Saat ini, kamu masih belum bisa berbicara dengan baik. Hanya bisa memasang wajah serius untuk mengungkapkan ketidakinginanmu. Tuhan tahu betapa kamu membenci gadis sebelah. Tidak boleh. Ibumu dengan wajah menyeramkan memaksamu untuk pergi. Sementara itu di rumah keluarga Luo sebelah, Luo Mengmeng yang berusia 1 tahun saat ini sedang duduk di tengah-tengah barang-barang menangkap tahun yang beragam. Dengan mata besar melihat benda-benda di sekelilingnya. Tidak tahu yang mana harus diambil. Dan sambil bingung, dia juga mengeluarkan air liur yang jernih. Ketika kamu masuk, apa yang kamu lihat adalah dia sedang mengeluarkan air liur. Sangat berantakan. Jelas-jelas semuanya berusia 1 tahun. Kamu sudah lama tidak mengeluarkan air liur. Tapi dia masih mengeluarkan air liur. Gu Zihan, cepat pergi ke tempat calon istrimu. Dan tangkap tahun bersamanya. Ibuku mengatakannya sambil mengangkatmu dari tanah. Lalu melemparmu ke tempat tidur di mana Mengmeng berada. Ketika kamu datang ke sampingnya, Luo Mengmeng tiba-tiba memelukmu dengan kedua lengannya. Yang memeluk lehermu. Kamu langsung mengernyitkan dahi. Dengan wajah tidak senang, kamu ingin mendorongnya pergi. Tapi Luo Mengmeng tidak mau melepaskanmu. Jelas sekali hari ini kamu sudah menjadi zounya. Melihat pemandangan ini, kedua orang tua dari pihak tersebut merasa bingung. Ibu Luo menggaruk kepala dengan canggung. Bertanya dengan lemah. Jadi bubur yang ditangkap Mengmeng hari ini adalah Han dari keluargamu. Ibumu terus mengangguk. Sebelumnya ada perjanjian pertunangan anak untuk jaminan. Sekarang ada juga catatan perayaan tangkapan yang menjamin. Sepertinya dia tidak akan bisa melarikan diri dari menjadi menantu. Dan mulai hari ini, Luo Mengmeng sepenuhnya terikat padamu. Tidak peduli kemana kamu pergi. Dia akan mengikuti kamu seperti pengikut. Tapi begitu kamu menolak permintaannya, dia akan menangis seperti bunga pir yang basah oleh hujan. Dan kemudian ibumu sama sekali tidak bertanya tentang keadaan yang sebenarnya. Dia akan segera mengejar kamu dengan penggulung adonan sepanjang 2 jalan. Waktu berlalu begitu cepat. Kamu yang berusia 3 tahun dan Luo yang juga berusia 3 tahun. Mengmeng akan pergi ke taman kanak-kanak. Namun, Ibu Luo menggelengkan kepala dan menghela napas. Saat ini, Mengmeng belum bisa berbicara. Saya tidak merasa tenang membiarkannya pergi ke taman kanak-kanak. Dan setelah mendengar kata-kata itu, Mengmeng takut ibunya tidak mendaftarkannya ke taman kanak-kanak. Tubuh kecilnya langsung memelukmu. Seperti kukang. Semua anggota tubuhnya melilit erat di tubuhmu. Dalam hati dia berpikir, aku tidak boleh meninggalkan calon suamiku sendirian pergi ke taman kanak-kanak. Namun, kamu tidak ragu untuk mendorongnya. Namun, semakin kamu berusaha untuk mendorongnya, dia memeluk semakin erat. Dalam keadaan terpaksa, kamu hanya bisa membawanya pergi sekolah bersama. Ketika kamu mengikuti Mengmeng masuk ke kelas, di dalam sudah penuh dengan anak-anak. Ketika melihat seorang tampan masuk, para gadis kecil di kelas segera berlari ke arah kamu. Serentak mengulurkan tangan kecil mereka yang bulat, ingin menarikmu untuk menjadi teman sejajarnya. Awalnya mengira bahwa Luo Mengmeng sudah cukup mengganggu. Tak disangka ada gadis yang lebih mengganggu darinya. Dan Luo Mengmeng sangat marah melihatnya. Wajah kecilnya membengkak seperti ikan buntal. Segera memeluk lengan kecilmu. Menggunakan semua tenaga untuk menarikmu dekat dengannya. Calon suaminya hanya bisa menjadi teman sekelasnya. Kamu menengok ke bawah melihat Mengmeng yang sedang menarikmu. Kamu juga ingin duduk bersamaku. Luo Mengmeng segera mengangguk. Mengedipkan mata besarnya yang berair. Seolah-olah bertanya apakah kamu setuju. Kamu baru saja ingin menolak. Namun melihat yang berada di depanmu yang ribut.
Anak perempuan yang bisa berisik sekali. Kamu masih merasa lebih baik yang tidak bisa berbicara ini. Lalu kamu sedikit angkuh berkata, baiklah, saya hanya tidak ingin duduk bersama mereka. Ini baru duduk bersamamu. Luo Mengmeng segera bertepuk tangan dengan senang mendengar itu. Tersenyum bodoh padamu. Setelah beberapa saat, guru masuk untuk memulai pelajaran. Beritahu anak-anak di bawah. Nanti guru akan menyanyikan satu kalimat. Semua anak-anak akan menyanyi satu bait bersamanya. Apakah kalian mengerti? Anak-anak mengangguk dengan suara kecil mendengarnya. Mengerti. Jadi mereka mulai belajar bernyanyi mengikuti guru. Awalnya bernyanyi dengan baik. Tetapi seorang gadis kecil tiba-tiba berdiri. Mengarahkan jari ke belakang dan berkata dengan keras. Guru. Dia belum pernah membuka mulut untuk bernyanyi. Seketika semua anak di kelas, secara naluriah mengikuti arah jarinya. Melihat ke arah Luo Mengmeng. Luo Mengmeng tiba-tiba diperhatikan oleh begitu banyak anak kecil. Secara naluri, dia segera meraih tangan kecilmu dengan erat. Entah siapa yang pertama kali berteriak. Jangan-jangan dia tidak bisa bicara, ya? Ruang kelas yang kecil langsung riuh. Seorang anak laki-laki di depan berbalik. Dia menatap Luo Mengmeng dengan penasaran. Dia bertanya dengan senyum lebar. Kau sebenarnya bisu, kan? Kalau bukan, bisakah kamu memberitahu kami? Tatapannya seakan sedang mengawasi. Monyet di kebun binatang. Mengmeng beberapa kali membuka mulutnya ingin berbicara. Ingin berbicara untuk membuktikan dirinya. Namun suaranya tak kunjung keluar. Hanya bisa mengeluarkan suara, meh-meh. Setelah mencoba beberapa kali namun masih tidak dapat berbicara. Mengmeng merasa putus asa dan tersakiti. Dia terkulai di atas meja dan menangis. Bahunya yang kurus terus bergetar. Melihat dia seperti itu, jari-jarimu tidak bisa menahan untuk mengepal. Di dalam hati muncul sedikit rasa marah. Orang-orang ini sudah terlalu berlebihan. Wah, jadi kamu benar-benar bisu ya? Cowok di depan mengamati Mengmeng sejenak. Setelah melihat bahwa dia benar-benar tidak bisa bicara, seketika dia mengeluarkan suara tawa seperti babi. Kamu adalah si bisu kecil. Sambil mengejek, dia juga sambil mengeluarkan penghapus dari kotak alat tulis untuk melempar Mengmeng. Duk, penghapus itu mengenai dahi Mengmeng yang pucat, meninggalkan bekas merah. Suara tangis Mengmeng semakin keras. Tangan kecilnya menutupi kepala yang terhantam. Di wajahnya yang cerah penuh dengan jejak air mata yang berkilau. Menangis sampai hampir tidak bisa bernapas. Melihat dia seperti itu, jari-jarimu perlahan mengepal menjadi kepalan tangan. Sudut bibirmu juga sudah mengeras menjadi garis lurus. Suara bayi yang marah itu berteriak dengan keras. Aku bilang padamu, dia bukan orang bisu. Siapapun yang mencemooh dia, saya melihat satu, saya pukul satu. Anak-anak kecil terkejut oleh tindakanku dan kata-kataku. Mereka tidak berani lagi menertawakan Mengmeng yang tidak bisa bicara. Sambil menghapus air matanya. Sambil berbicara dengan suara lembut. Imut, tidak apa-apa. Luo Mengmeng menatapmu dengan mata besarnya yang penuh rasa kasihan. Suaranya bahkan mengeluarkan suara seperti kucing kecil. Sakit, suamiku, aku sangat sakit. Mendengar itu, kau bertanya padanya dengan bingung. Apa kau sudah bisa bicara? Luo Mengmeng dengan bingung mendekat padamu. Kau menatap bayi kecil yang begitu dekat. Dalam hatimu segera muncul firasat tidak baik. Saat kau ingin menjauh, sebuah tangan kecil yang lembut telah memeluk lehermu, memberikan ciuman di wajahmu. Kamu langsung terkejut. Guru melihat kedua anak kecil itu, memeluk satu sama lain, terkejut dan menarik napas. Anak-anak lain di kelas juga melotot dengan mata lebar. Akhirnya kamu sadar kembali. Mengulurkan tangan kecil dan mendorong si Mengmeng di depan. Luo Mengmeng melihatmu. Berbisik pelan. Apa kamu tidak marah? Kita kan sudah ada janji untuk menikah kecil. Anehnya, sejak Mengmeng tiba-tiba bisa berbicara tadi, kemampuan bahasa ini seperti cheat. Seolah ingin mengejar kembali hari-hari ketika tidak bisa berbicara. Ternyata kalian masih punya janji untuk menikah kecil. Guru dan anak-anak kecil terkejut mendengarnya. Melihat kalian dengan tidak percaya. Bisakah kamu berhenti bicara? Sangat memalukan. Akhirnya kamu benar-benar kesal dengan si Luo Mengmeng ini. Akibat marah adalah tidak memperhatikannya sepanjang hari. Saat pulang sekolah, kamu juga membawa tas sendiri dan pergi lebih dulu. Luo Mengmeng yang sedang merapikan tas sekolahnya. Melihatmu sudah mau keluar dari kelas.
Resleting tas bahkan belum dikancing dengan baik. Dia segera mengejarmu dengan kaki pendeknya. Jangan berjalan terlalu cepat, ya. Tunggu saya, dong. Tapi kamu tetap berjalan dengan santai. Namun mendengar suaranya yang terengah-engah, kamu menjepit bibirmu. Akhirnya, kamu memperlambat langkahmu sedikit. Setelah sampai di rumah, ayah dan ibu Luo mendengar bahwa putri mereka bisa berbicara. Mereka sangat senang. Mereka bahkan membuatkan satu meja penuh makanan untuk menghargaimu. Setelah makan besar, kamu tetap tidak memperhatikan Meng Meng. Lebih tepatnya, selama banyak hari berikutnya, kamu juga tidak memperhatikan Meng Meng. Siapa suruh dia mencium wajahmu tanpa alasan? Dia juga berbicara sembarangan. Membuatmu malu. Kenapa kamu tidak mau berbicara denganku? Di kelas kecil, Luo Meng Meng duduk di sebelah kiri kamu. Bibir kecilnya seperti mesin pengulang. Suami. Selalu mengulang dua kata ini. Membuat anak-anak di sekitarnya juga. Semua guru langsung menatap. Kamu sudah tidak bisa bertahan lagi. Mengangkat wajahnya yang gelap. Dengan tidak senang mengganggu dia. Jangan panggil saya suami lagi. Juga jangan sembarangan mencium saya. Saya hanya akan memperhatikan kamu dengan terpaksa. Luo Meng Meng melihat kamu akhirnya mau berbicara dengannya. Jadi dia segera miringkan kepalanya dan bertanya. Jadi, saya harus memanggil kamu apa? Panggil saya dengan nama saja. Luo Meng Meng mengedipkan mata polosnya. Meskipun sedikit enggan. Akhirnya, dia mengangguk patuh. Baiklah, kedepannya saya tidak akan memanggil kamu suami. Saya akan memanggil nama kamu. Dan setiap kali mencium kamu, saya selalu serius saat mencium kamu. Tidak sembarangan. Luo Meng Meng menambahkan dengan serius. Kamu benar-benar dikalahkan oleh gadis ini. Setelah mendengar bel pulang sekolah TK, kamu langsung mengambil tas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan berjalan keluar dari kelas kecil itu. Melihat kamu sudah berjalan lebih dulu, Luo Meng Meng tidak bisa menahan diri untuk menginjak-injak kakinya. Segera mengambil tasnya dan mengejarmu. Gu Zihan, kenapa kamu tidak menunggu aku lagi? Gadis kecil berusia 3 tahun dengan tas kecil di punggungnya. Berdiri dengan penuh keringat di bawah teriknya matahari September. Menatapmu dari jauh dengan wajah mengeluh. Dasar Gu Zihan, setiap kali selalu berjalan begitu cepat. Sebenarnya yang tidak diketahui oleh Luo Meng Meng adalah, ketika dia tertinggal beberapa langkah, kamu akan memperlambat langkahmu dan menunggunya. Tapi hari ini, kamu merasa ada yang tidak beres. Kamu sudah berjalan 7 atau 8 meter jauhnya, tapi tidak mendengar suara Luo Meng Meng, yang biasanya datang mengejarmu dengan terengah-engah. Kamu tidak bisa menahan untuk mengerutkan dahi. Berhenti di tempat dan menoleh untuk melihat. Di belakang tidak ada siapa-siapa. Di mana ada sosok Luo Meng Meng. Namun tadi, kamu jelas melihat Meng Meng mengikuti di belakangmu. Bersama-sama keluar dari pintu gerbang taman kanak-kanak. Di sini, Luo Meng Meng seharusnya mengejarmu. Kamu menatap jalan yang berbelok-belok. Sambil kembali ke jalan yang sama. Sambil memanggil namanya dengan keras. Namun jalan yang sepi itu tidak ada. Suara yang akrab itu menjawabmu. Meng Meng, kamu langsung merasa tidak enak. Segera mempercepat langkahmu. Akhirnya kamu berlari dengan lepas. Tapi semoga saja tidak terjadi sesuatu. Di sini, Luo Meng Meng sebenarnya ingin mengejar kamu. Tapi tiba-tiba di ujung gang muncul seorang pria parubaya yang berjalan cepat. Yang terlihat ramah. Nak kecil, tunggu sebentar. Jangan pergi dulu. Dia tersenyum sambil melambaikan tangan kepada Luo Meng Meng. Paman, apakah kamu memanggilku karena ada hal? Luo Meng Meng secara naluriah berhenti mendengar suara itu. Untuk mengejar langkahmu. Mengangkat kepalanya dan melihat pria asing di depannya. Begini ceritanya. Aku adalah teman orang tuamu. Orang tuamu datang ke rumah kami hari ini. Sekalian, saya akan menjemputmu dari taman kanak-kanak setelah saya selesai kerja. Benarkah? Mata jernih Luo Meng Meng berkedip. Sepertinya sedang memikirkan kebenaran dari kata-katanya. Bukankah orang tuaku baru pergi kerja keluar kota kemarin? Kenapa tiba-tiba mereka kembali? Dan juga harus pergi ke rumah paman ini untuk berkunjung. Tentu saja. Jadi, cepat ikut bersama paman. Kalau tidak, orang tuamu pasti akan khawatir menunggu. Pria parubaya itu tersenyum lembut. Dia berbicara kepada Luo Meng Meng dengan suara yang menenangkan. Di zaman ini, metode penculikan anak oleh para penculik masih cukup primitif. Sebagian besar mengaku sebagai teman orang tua anak.
untuk menculik anak-anak. Namun, cara penipuan yang paling sederhana ini justru sangat efektif dalam menipu anak-anak. Namun sayangnya, penculik itu justru menemui Luo Mengmeng, orang yang tidak mengikuti aturan ini. Tapi saya tidak ingin mencari orang tua saya. Saya hanya ingin mencari suami saya. Luo Mengmeng juga tidak peduli tentang dia yang sedang berada di luar kota. Mengapa orang tua tiba-tiba kembali? Setelah merapikan kata-kata, dia melambaikan tangan kepada penculik dan berkata, "Biarkan orang tua saya berkunjung dengan baik di rumahmu. Saya pergi mencari suami saya dulu. Paman, selamat tinggal." Setelah mengatakannya, Luo Mengmeng berbalik dan bersiap untuk berlari ke gang. Para manusia penjual tidak menyangka masih ada yang tidak ingin punya ayah dan ibu. Hanya anak dari suami yang tidak berarti. Sekali saja terkejut dan tidak bisa bereaksi. Terdiam di tempat selama beberapa detik. Di dalam hati tidak bisa menahan teriakan. Mengapa tidak mengikuti skenario? Setelah beberapa saat dia akhirnya tersadar. Melihat sekeliling tidak ada orang. Rasa beraninya semakin besar. Kemudian wajahnya menunjukkan senyum dingin. Anak bodoh, masih berani lari. Penculik mencaci maki. Memeluk si mungil yang kecil dan pendek, Mengmeng. Menyangga di bahu. Luo Mengmeng tiba-tiba terangkat ke udara. Seketika itu ia terkejut dan berteriak. Sambil menyadari bahwa pria yang terlihat ramah ini bukanlah teman orang tuanya. Jelas-jelas itu adalah orang jahat. Kau penjahat. Lepaskan aku sekarang. Lepaskan. Dasar gadis bodoh. Diamlah. Penculik melihat dia terus berisik. Takut dia memanggil orang lain. Langsung mengulurkan tangan untuk menutup mulutnya. Lalu cepat-cepat berjalan menuju sepeda motor di seberang jalan. Luo Mengmeng yang mulutnya ditutup hanya bisa mengeluarkan suara sendu yang samar dan putus asa. Momo yang masih muda meski tidak tahu mengapa pria ini ingin menangkapnya. Namun dia memiliki firasat yang kuat. Begitu dia ditangkap, dia mungkin tidak akan pernah lagi bertemu suaminya Gu Zihan, serta ayah, ibu, dan bibi Gu serta paman Gu mereka. Lepaskan dia. Di saat Luo Mengmeng merasa putus asa, kamu yang membawa tas kecil akhirnya datang dengan nafas tersengal-sengal. Suami. 009 Wah. Begitu melihatmu, Mengmeng juga tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan. Bahkan berhasil mendorong tangan penculik yang menutup mulutnya. Sambil teriak memanggilmu dengan suara yang putus asa. Dengan mata yang berkilau, air mata mengalir deras. Menangis dengan suara berantakan. Hatimu terasa sakit tanpa alasan. Menggenggam tinju kecil. Dengan mata merah melihat ke arah penculik. Anak kelinci kecil. Jika kamu meminta aku untuk melepaskannya, aku akan melepaskannya. Penculik itu tidak hanya tidak melepaskan Mengmeng. Bahkan mendekatimu dengan senyuman dingin di wajahnya. Tidak tahu mengapa hari ini begitu beruntung. Selama lebih dari setengah tahun sebelumnya, saya tidak bisa menculik satu anak pun. Sekarang dalam satu hari, muncul dua. Jadi, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Tapi saat ini, kamu juga tidak tahu di tanganmu. Kapan pasir tambahan ini muncul? Mengangkat lengan secara tiba-tiba ke arah wajah penculik. Saat kamu menyebarkannya, kamu juga berteriak kepada Mengmeng. Bodoh. Tutup mata. Meskipun di kepala Mengmeng ada tanda tanya. Namun, dia tetap menutup kedua matanya secara naluriah. Aduh, mata penculik masuk sesuatu. Dia segera meletakkan Mengmeng yang ada di bahunya secara naluriah. Mengusap mata yang terkena pasir dengan tangannya. Cepat berlari. Kamu segera memanfaatkan momen ini. Mendekat dan meraih tangan kecil Mengmeng. Menariknya dari tangan penculik. Berlari ke jalan yang ramai orang. Anjing kecil yang terkutuk. Penculik melihat dirinya ternyata dicuri oleh seorang anak berusia 3 tahun. Seketika kemarahan muncul di hati. Seperti anjing gila mengejar kalian. Suami. Dia sebenarnya siapa? Kenapa harus menangkap kami? Mengmeng melihat paman jahat itu terus-menerus mengejar kalian. Suara lembutnya mengandung nada tangisan yang dalam. Jika tebakan tidak salah, dia kemungkinan besar adalah penculik. Sambil berbicara, kamu mencuri pandang ke belakang. Melihat penculik itu masih terus mengejar, kamu segera berteriak sekuat tenaga. Meminta pertolongan kepada orang-orang di jalan. Di sini ada pedagang manusia. Meskipun kamu angkuh dan sombong, tapi kamu sangat tahu bahwa pria parubaya di depanmu bukanlah seseorang yang bisa kamu kalahkan sebagai anak berusia 3 tahun.
Semua paman dan bibi, tolong. Ada penculik di belakang yang mengejar kami. Luo Mengmeng mengikuti dengan sukacita. Saat ini, kalian sudah keluar dari lorong yang sepi, menuju jalan utama yang dipenuhi orang. Kebetulan sekarang adalah jam sibuk pulang sekolah dan pulang kerja. Ada banyak orang di jalan. Ada penculik anak. Di siang bolong, para pejalan kaki sontak terkejut. Melihat ke atas, ternyata ada seorang pria yang berniat jahat mengejar kalian. Rasa keadilan dalam diri segera bangkit. Anak-anak, jangan takut. Kami segera datang untuk menyelamatkan kalian. Orang yang peduli segera berlari mendekat. Penculik anak berpikir ini buruk. Dengan rasa bersalah, ia berbalik dan ingin lari. Tapi ia segera ditahan oleh beberapa pejalan kaki yang besar. Orang-orang lain segera menelepon tim keamanan. Menunggu tim keamanan tiba. Setelah memastikan bahwa itu adalah penculik anak, segera mengantarnya ke mobil tim keamanan. Anak-anak, bisa memberitahu tante, di mana rumah kalian? Biar aku antar kalian pulang ya. Salah satu petugas keamanan mendekati. Kamu dan Mengmeng berjalan mendekat. Dia baru saja memeriksa rekaman. Seandainya bukan karena anak laki-laki yang cerdas, diperkirakan anak perempuan tersebut sudah terjebak di tangan penculik manusia. Di depan, kamu baru saja ingin berbicara. Namun, Luo Mengmeng di sampingmu tiba-tiba menangis. Suami, tangan kecil Luo Mengmeng sedang menggenggam ujung bajumu. Tidak henti-hentinya terisak. Wuwu, aku sangat takut. Aku hampir saja ditangkap oleh paman jahat. Tubuh kecilnya hampir bergetar seperti saringan. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Jangan takut. Kamu mengangkat tangan dan memeluk gadis kecil di depanmu. Satu tangan kecil melingkari pinggangnya. Tangan satunya terus-menerus mengelus kepalanya. Dengan rasa bersalah yang mendalam, kamu mulai berbicara. Luo Mengmeng, maaf. Seandainya bukan karena aku bersikap sok keren, dengan sengaja berjalan lebih cepat darimu, kamu juga tidak akan hampir diculik oleh penculik. Bukan itu. Semua salahku yang membuat suami marah. Suami baru tidak menunggu aku setelah sekolah. Mengmeng tidak akan lagi membuat suami marah di kemudian hari. Mengmeng mendengar dengan begitu bangga seperti biasanya. Kamu malah menundukkan kepala ke arahnya. Segera mengangkat wajahnya yang penuh air mata dan menggelengkan kepala. Tidak salah kamu. Hanya salah aku. Tidak salah kamu. Tidak salah kamu. Hanya salah aku. Hanya salah aku. Mengmeng segera menggelengkan kepala lagi. Petugas keamanan mendengarkan dengan bingung. Dua anak kecil berargumen satu sama lain. Akhirnya, tidak bisa menahan diri untuk memotong kalian. Anak-anak, waktunya juga sudah tidak awal. Kita sebaiknya pulang dulu. Kalau tidak, orang tua kalian akan khawatir. Saat itu, kamu dan Mengmeng baru berhenti berdebat, mengikuti di belakang petugas keamanan. Dalam perjalanan pulang, tanganmu terus menggenggam Mengmeng. Sangat erat, seolah takut dia akan kehilangan lagi. Sampai di rumah, Luo Ba, Luo Ma, dan juga ayahmu semuanya karena alasan pekerjaan tidak ada di rumah. Jadi tim keamanan memberitahu ibumu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Penjual manusia yang kejam ini. Ibumu mendengar setelah itu. Sambil menggeram, ia mengumpat para penjual manusia. Sambil mengangkat alat penggiling di tangannya. Lalu akan mengayunkannya ke arahmu. Dan juga kamu, bocah ini. Kenapa saat pulang sekolah tidak menunggu Mengmeng untuk pergi bersama? Lihat, aku akan memukulmu sampai mati. Tapi kali ini kamu tidak menghindar seperti biasanya. Kamu berdiri di tempat, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tampaknya sedang menunggu untuk dipukul. Karena kamu juga merasa bahwa kamu harus dipukul. Melihat alat penggiling itu akan jatuh padamu. Luo Mengmeng segera membuka lengannya. Melindungi di depanmu. Seperti induk ayam melindungi anak-anaknya. Ibu mertua di masa depan. Aku tidak mengizinkanmu memukul suamiku. Suaranya yang ceria seperti boneka. Terasa lembut saat didengar. Tapi nada suaranya sangat protektif. Seolah-olah jika kamu berani memukul suamiku, kamu harus melewati aku terlebih dahulu. Dia sedang melindungi dirinya sendiri. Kamu menatap bocah di depanmu. Hanya merasakan aliran hangat dari hati. Masuk ke dalam seluruh tubuh. Sudut bibirnya juga tidak bisa menahan untuk tersenyum. Sudah sekecil ini tahu menjaga suami. Sudahlah, aku tidak akan memukul lagi. Ibumu menggelengkan kepala dengan putus asa. Meletakkan penggilas adonan.
dengan penuh rasa bersalah. Bicara soal ini, lebih banyak salah kita. Orang tua ini telah lalai dalam tanggung jawabnya. Mengira bahwa taman kanak-kanak hanya beberapa langkah dari rumah. Tidak akan terjadi apa-apa. Siapa yang menyangka bahwa tetap saja terjadi masalah? Tunggu sebentar, aku akan minta ayah angkatmu untuk mengatur ulang. Pekerjaan saya di rumah sakit. Mengantar dan menjemput kalian sekolah setiap hari. Saat ini, ibumu benar-benar merasa takut. Jika pada saat itu, Meng Meng benar-benar diculik. Atau keduanya diculik bersama-sama. Apapun itu. Ini akan mengorbankan nyawa kedua orang tua. Kedepannya, aku juga akan menunggu dia untuk berangkat dan pulang sekolah bersama. Kamu memalingkan kepala dan dengan rasa bersalah menambahkan satu kalimat. Meng Meng yang telinganya tajam mendengarnya. Langsung mengangkat matanya yang basah. Meminta kepastian darimu. Benar-benar. Anggukanmu yang meyakinkan. Keseriusan yang belum pernah ada di dalam matamu yang gelap. Dalam hatimu masih ada rasa bersalah dan menyesal. Kalau begitu, aku ingin janjian. Luo Meng Meng mengulurkan tangannya yang gemuk kepadamu. Cakar kecilnya yang putih dan lembut. Kekanak-kanakan. Meskipun kau mengeluh di mulut, namun akhirnya kau tetap mengulurkan tangan kecilmu. Menautkan jari-jari dengan cakarnya. Dua tangan kecil terjalin bersama. Meng Meng segera menggoyangkan jari yang terjalin denganmu. Dengan suara manja dia mengucapkan, janji setia. Tidak boleh berubah selama 100 tahun. Setelah mengatakannya, dia bahkan dengan serius mengangkat jempolnya. Kemudian dia menekan jempolmu. Seperti menempelkan cap. Meskipun hatimu sedikit bingung. Namun melihat wajah Luo Meng Meng yang tersenyum setelah menangis. Hatimu yang merasa bersalah akhirnya sedikit lebih baik. Bodoh. Mulai sekarang, jangan terlalu banyak berurusan dengan orang asing, mengerti? Di dunia ini ada banyak orang jahat. Kamu tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya. Tapi paman penculik itu terlihat cukup baik. Saat itu, aku bahkan mengira dia orang baik. Hanya berbicara dengannya. Kamu berkata dengan nada tidak sabar. Kenali orang dari wajahnya, tetapi tidak dari hatinya. Lalu bagaimana kita bisa tahu hatinya baik atau jahat? Luo Meng Meng seketika seperti bayi penasaran. Dia berkedip dan bertanya padamu. Lalu dia menggigit jarinya. Dua matanya melotot. Dia bertanya pada diri sendiri dan menjawab, apakah kita ketika berinteraksi dengan orang asing, haruskah kita menggali hati mereka untuk melihatnya? Kemampuan pemahaman ini. Kamu seketika terdiam. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa barusan. Pada malam hari, setelah mandi, Luo Meng Meng meluncur ke tempat tidurmu. Dia terus mengguling-guling di tempat tidurmu. Sepertinya dia sudah melupakan bayangan yang dibawa oleh penculik itu. Dari kecil hingga besar memang begini. Meng Meng hampir setiap malam datang mencarimu. Setiap kali, wajahmu selalu tampak masam. Tapi hari ini, kamu yang merasa bersalah jarang sekali tidak masam. Kamu hanya memandang dengan sedikit putus asa. Gadis kecil di atas tempat tidurmu. Saat ini dia tidak bergerak sedikit pun. Bahkan mengeluarkan suara dengkuran yang manis. Dari hidungnya muncul gelembung kecil satu persatu. Jelas sekali dia terlihat sangat nyenyak tidur. Bodoh, kecepatan tidurmu ini. Apakah terlalu cepat? Kamu tidak tahan untuk menjulurkan tangan dan menyentuhnya. Dahi yang putih dan penuh. Meng Meng dan perutmu tertutup dengan selimut kecil yang sama. Biasanya Meng Meng tidur sangat nyenyak. Seperti anak babi di kandang. Sehingga gempa pun tidak bisa membangunkannya. Tapi malam ini dia merasa sangat tidak tenang. Sepanjang malam berguling-guling. Dan juga berkata banyak hal dalam tidur. Jangan tangkap saya. Dia sepertinya mengalami mimpi buruk yang menakutkan. Gigi susu kecil menggigit bibir bawahnya dengan keras. Berusaha keras menggigit kepalanya. Anggota tubuhnya terus bergerak-gerak. Seolah-olah ingin melawan. Suara ini sangat mengerikan. Kamu yang tidur di sebelah langsung terbangun. Teringat saat Meng Meng hampir saja diculik oleh penculik manusia. Kamu menduga dia pasti sedang bermimpi buruk. Jadi kamu segera memeluk tubuhnya yang lembut dan kecil. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menangkapmu. Kamu mengusap punggungnya yang lembut dengan lembut. Mengatakan setiap kata dengan jelas. Meng Meng mungkin merasakan rasa aman. Seketika menjadi tenang. Lengan yang gempal memeluk leher anak laki-laki. Setelah menguap, terus tidur. Kamu menatapnya beberapa kali. Entah mengapa, dia kembali memikirkan sesuatu.
Tatapannya segera melirik beberapa lembar kertas di atas meja. Itu adalah formulir tes IQ dan formulir permohonan loncat kelas. Karena kamu merasa bahwa taman kanak-kanak itu sangat membosankan. Mengikutinya juga sia-sia. Jadi kamu meminta ibumu untuk mencarikan ini. Ingin segera loncat kelas untuk belajar pengetahuan yang lebih dalam. Tapi sekarang, kamu sekali lagi memandang gadis kecilmu yang sedang memelukmu erat. Air mata masih menempel di bulu matanya. Ketakutan di wajahnya belum sepenuhnya sirna. Akhirnya kamu tidak lagi ragu. Kamu mengulurkan tangan untuk mengusap dua formulir yang sudah diisi itu. Lalu langsung membuangnya ke tempat sampah. Sudahlah, lebih baik menemani dia ke taman kanak-kanak. Jika tidak, kamu merasa tidak tenang membiarkannya sendiri di taman kanak-kanak. Meskipun ada orang tua yang menjemput dan mengantar, kamu tetap merasa tidak tenang. Musim berganti, waktu berlalu. Ketika kelas kecil hampir berakhir, ibumu tiba-tiba menyebutkan, Han, bukankah kamu sebelumnya bilang setelah kelas kecil selesai, akan langsung lompat kelas ke sekolah dasar? Aku sudah membantu mencarikan orang untukmu. Belum sempat ibumu menyelesaikan kalimatnya. Kamu langsung memotong pembicaraan. Tidak usah, aku tidak ingin lompat kelas lagi. Kenapa? Meskipun ibumu sangat senang anaknya, dan menantunya bisa sekolah bersama. Tapi masih penasaran mengapa anaknya tiba-tiba berubah pikiran. Perlu diketahui, ia hampir kehabisan kata-kata, dan tidak bisa membuatmu berubah pikiran. Sekarang kamu tiba-tiba mengambil inisiatif untuk berubah pikiran. Tidak ada begitu banyak alasan. Kamu mencuri-curi pandang ke Meng Meng yang sedang makan di meja makan. Segera setelah itu, kamu menarik kembali pandanganmu. Seolah-olah takut ketahuan. Aku tahu pasti karena tidak rela meninggalkanku. Jadi tidak ingin lompat kelas. Kamu jangan terlalu mengada-ngada. Namun wajahnya tampak merona dengan mencurigakan. Dia memaksakan diri untuk membela diri. Saya hanya merasa belajar itu sebaiknya dilakukan secara bertahap. Ini sama seperti membangun rumah. Saya ingin menyelesaikan dasar-dasarnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Ibumu langsung tampak kebingungan. Apakah kamu menggoda saya? Taman kanak-kanak yang setiap hari mengajarkan bernyanyi, menari, dan bermain. Apa yang bisa dibangun sebagai dasar untuk belajar? Anak-anak yang sebelumnya harus pulang untuk makan. Sekarang semua makan di taman kanak-kanak. Tidur siang juga di sekolah. Setelah selesai makan, Guru Tao mulai menyiapkan tempat tidur untuk anak-anak. Luo Meng Meng di tempat tidur nomor 5. Gu Zihan di tempat tidur nomor 7. Guru Tao mulai membaca nama-nama satu persatu. Mengatur tempat tidur. Guru, bolehkah saya tidur bersama suami saya, Gu Zihan? Di rumah, saya tidur bersama suami saya. Tanpa dia, aku bisa insomnia, atau aku bakal susah tidur. Setelah semua nama dipanggil, anak-anak lain saat ini sudah merangkak ke tempat tidur dan berbaring. Bahkan kamu juga tidak terkecuali. Namun hanya Luo Meng Meng yang cemberut. Dia melirik dengan mata besarnya dan datang di depan guru. Ini, Guru Tao terdiam sejenak dengan berpikir. Dia tentu saja tidak ingin memisahkan pasangan kecil ini. Lagi pula, tempat tidur ini cukup luas untuk 2 orang. Anak-anak pasti cukup. Jadi, dia menatapmu dan bertanya, anak kecil Gu Zihan, apakah kamu mau tidur dengan istrimu? Istrimu yang terikat dari kecil ingin tidur siang bersamamu. Namun, dia khawatir kamu tidak menginginkannya. Jadi, dia khusus menemui guru untuk mengatakan ingin tidur bersamamu. Melihat itu, kamu juga segera menolak dia. Ketika di rumah, kamu terpaksa. Karena kekerasan ibumu, kamu menyerah. Di sini bahkan tidak ada pintu. Suamiku. Saat itu, Meng Meng yang ditolak di depan umum olehmu langsung merasa sedih. Dia menatapmu dengan tatapan menyedihkan. Tatapan yang begitu menyedihkan membuatmu sedikit mengerutkan dahi. Dalam hati, kau berpikir apakah kamu terlalu berlebihan. Setelah berpikir sejenak, kau baru saja ingin membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Tetapi melihat anak laki-laki di ranjang sebelah sudah turun dari tempat tidur. Dia berjalan ke depan Meng Meng. Dengan suara lembut dia berkata, Meng Meng, ayo tidur bersamaku. Aku akan memelukmu saat tidur. Aku juga akan membacakan cerita untukmu. Menyanyikan lagu anak-anak. Aku jamin kamu tidak akan sulit tidur. Setelah anak laki-laki itu berbicara, dia tidak menunggu jawaban Meng Meng. Dia langsung menarik lengan Meng Meng. Dia berusaha membawa dia ke tempat tidurnya sendiri.
Namun, melihat situasi itu, kamu langsung marah. Dengan sangat jengkel, kamu menatap tangannya yang memegang lengan Meng Meng. Jika tatapan bisa menyebabkan luka fisik, mungkin tangan anak laki-laki itu sudah terputus. Aku tidak akan menyentuhnya. What's up? Anak kecil itu juga bukan penakut. Sebagai pencapaian, dia membusungkan dadanya. Dengan semangatnya, dia menatapmu dengan tatapan tajam. Sungguh, kan kamu tidak tidur siang bersamanya. Apakah orang lain tidak diizinkan menemani dia tidur siang? Setelah mendengar itu, kamu hampir tertawa karena marah. Ini pertama kalinya melihat Xiao Chuan begitu berani. Di hadapan suami sah seperti kamu. Dia berteriak ingin tidur siang dengan istrimu. Jadi, kamu langsung turun dari tempat tidur. Dengan wajah serius, menarik Meng Meng dari tangan anak laki-laki itu. Ditarik keluar dari tangan. Luo Meng Meng, kamu datang ke sini. Dan kemudian tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menariknya menuju tempat tidurmu sendiri. Sayang. Meng Meng berjalan di belakangmu dengan bingung. Dia mengedipkan mata dengan bingung dan bertanya, bukankah kamu tidak ingin tidur siang bersamaku? Apa aku tidak bisa mengubah pikiran? Kamu sedikit meninggikan suaramu. Beberapa orang yang merasa malu dengan marah menatapnya. Seolah-olah menyalahkannya karena terlalu banyak omong kosong. Lawak, meskipun kamu tidak menyukainya. Tapi dia juga istri boneka kamu secara resmi. Apa kamu tidak merasa sudah cukup besar hati untuk membiarkan diri sendiri? Istri boneka kamu tidur siang dengan laki-laki lain. Baiklah, baiklah. Apa yang suami katakan pasti benar. Meng Meng juga tidak lagi memikirkan mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran. Dia langsung melepas sepatu kecil dan kaus kakinya. Dia merangkak masuk ke dalam selimutmu. Kamu mendengus pelan dan juga berbaring di ranjang. Begitu berbaring, anggota tubuh gadis kecil itu langsung seperti mengaktifkan suatu saklar. Segera melilitmu. Lengan kecil yang lembut itu memeluk lehermu dengan erat. Betisnya memeluk pinggangmu. Pipi yang putih mulus menempel di wajahmu. Suami, bisakah kamu memberiku sebuah ciuman selamat siang? Tangan kecil Meng Meng bergetar di lenganmu. Tidak kasih. Bibirmu yang tipis bergerak. Dengan ekspresi datar, kamu menutup matamu. Tidak lagi memperhatikan Meng Meng. Kalau begitu, aku berikan padamu. Meng Meng sudah tahu dia akan ditolak. Jadi dia juga tidak kecewa. Langsung mengerucutkan bibir kecilnya yang merah. Memberi ciuman besar di pipi tampanmu. Begitu saja, boleh? Sudah menyerah? Sudah menyerah. Dosen Tao, jomblo di samping. Diam-diam berpaling. Diam-diam menghapus air matanya. Di lokasi pembantaian jomblo yang besar ini. Begitulah. Guru Tao terus-menerus menderita sampai liburan musim panas kelas menengah. Karena cuaca memang terlalu panas. Jadi, taman kanak-kanak libur pada tanggal 20 Juni. Hanya untuk liburan musim panas. Kebetulan, hari itu kebetulan adalah festival Duanwu. Maka kalian pun dengan gembira bersama-sama makan zongxi. Saat itu, setiap orang mempunyai satu di mangkuk mereka. Zongxi besar yang harum dan lengket. Saya sangat suka merayakan festival perahu naga. Meng Meng membuka kursi dan duduk. Sambil menatap dengan semangat pada ketupat di dalam mangkuk. Ibumu setelah mendengar ini, tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Meng Meng suka festival perahu naga. Apakah itu karena terinspirasi oleh semangat patriotik Kuyuan? Kuyuan siapa? Tak disangka, bocah Luo Meng Meng malah terlihat bingung. Siapa itu Kuyuan? Kenapa dia tidak pernah mendengar tentangnya? Kamu tidak tahu. Ibumu segera mengusap keringat yang tidak ada di dahinya. Tidak tahu. Meng Meng dengan jujur menggelengkan kepala. Ibumu juga tergelak mendengar itu. Baiklah. Bibi pikir kamu terinspirasi oleh Kuyuan. Oleh semangat patriotiknya. Jadi kamu suka festival perahu naga. Bukan itu. Saya suka festival perahu naga karena ada ketupat yang bisa dimakan. Luo Meng Meng berkata dengan keras. Tapi bagaimana pendapat Anda tentang jawabannya? Wajahmu tidak menunjukkan sedikit pun kejutan. Melihat Luo Meng Meng yang tenggelam dalam makan. Kamu bertanya dengan ekspresi jijik. Apa yang ada dalam pikiranmu selain makan sepanjang hari? Ada kamu juga, kan? Meng Meng mengangkat wajahnya yang imut dan halus dari depan ketupat. Dengan senyuman manis di wajahnya, dia tersenyum padamu. Kamu yang terpesona langsung merona. Ibumu juga tidak bisa menahan tawanya. Skill menggoda cowok ini benar-benar sempurna. Tidak serius sedikit. Kamu menahan diri lama sekali.
Akhirnya bisa mengeluarkan satu kata. Meng Meng tidak bisa tidak bertanya. Apakah ada kata, tidak serius sedikit? Bukankah itu, tidak serius? Tunggu sampai kamu tua. Itu akan menjadi, tidak serius lagi. Kamu menggeretakkan gigi. Mengatakan dengan jelas satu persatu. Luo Meng Meng menggeramkan bibirnya. Meskipun dia tidak serius. Dia hanya tidak serius terhadapmu. Saat ini, ibumu hampir gila karena kalian berdua. Dua bocah kecil ini membuatnya tertawa terbahak-bahak. Sambil makan sambil tertawa. Ehem, ehem, ehem. Hati-hati, jangan sampai tersedak. Mengganggu dengan khawatir melihat ibumu yang tertawa seperti tetangga Wang seperti ibumu. Tak bisa menahan untuk mengingatkan. Saat berbicara, terlambat. Saat itu cepat. Ternyata ibumu memang tersedak. Ehem, ehem, ehem. Ibumu segera mengambil gelas air dan meminum dengan terburu-buru. Barulah ia bisa menelan makanan itu. Sudah sepantasnya. Karena kamu sudah lama tidak suka dengan ibumu. Terus saja bersukacita atas musibahnya. Sekarang tentu saja harus menambah penderitaannya. Kau ini anak nakal. Ibumu melepas sepatunya. Dan siap-siap untuk melemparkan ke arahmu. Namun kamu sudah pergi ke kamar tidur. Sepatu itu sama sekali tidak mengenai kamu. Godmother tanda merek terdaftar. Saya juga sudah selesai makan. Luo Meng Meng melihat kamu pergi. Segera ia juga berlari di belakangmu. Ketika Meng Meng masuk ke kamarmu, dia melihat kamu sudah duduk di depan meja belajar. Suami, kenapa kamu membaca lagi? Apakah kamu tidak melihatku dengan baik? Aku ini terlihat sangat baik. Meng Meng mengeluh sambil berjalan ke arahmu. Setelah itu, dia terus-menerus berbicara di telingamu tanpa henti. Seperti di drama-drama yang membuat bingung. Seperti rubah kecil dari pemuda yang tampan. Mengganggu sehingga kamu tidak bisa membaca dengan tenang. Setelah terganggu hingga telingamu sakit, akhirnya kamu melirik dia. Kurangi sedikit rasa cintamu pada diri sendiri. Meng Meng mendengus dan mengerutkan hidung kecilnya. Ini bukanlah rasa cinta pada diri sendiri. Ini adalah fakta. Saat ini, kamu benar-benar tidak ingin menghiraukannya. Liburan musim panas berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, sudah tiba hari untuk masuk kelas besar. Ai, kita harus pergi ke penjara lagi. Pada hari pembukaan sekolah taman kanak-kanak, Meng Meng menghela napas sambil menggenggam tanganmu. Tangan kecilmu bersamanya menuju taman kanak-kanak. Liburan musim panas sangat menyenangkan. Dia bisa tinggal bersamamu setiap hari di kamar untuk berdua. Setelah masuk sekolah, banyak teman sekelas dan guru di sekelilingmu semua adalah lampu penerang. Anak-anak kecil tanda merek terdaftar. Tahun ini adalah tahun terakhir kalian di taman kanak-kanak. Hargailah kehidupan kalian. Tahun ini, yang mengajar kalian adalah guru Tao lagi. Masih anjing jomblo yang memiliki rasa yang familiar. Siapa yang akan menghargai kehidupan di penjara? Di bawah, Meng Meng tidak bisa menahan diri untuk menggerutu pelan. Mengapa ada orang seperti ini yang tidak suka sekolah? Di atas panggung, Guru Tao melanjutkan bicaranya. Ada satu pengumuman lagi yang harus disampaikan kepada semua orang. Besok, Taman Kanak-kanak akan mengadakan kegiatan piknik. Tempatnya adalah kebun anggur di pertanian untuk memetik anggur. Nanti, anak-anak juga bisa membawa orang tua mereka untuk ikut. Mendengar hal itu, sekelompok anak-anak yang selama ini tinggal di pusat kota segera menunjukkan tatapan penuh harapan. Guru, apakah anggur di kebun anggur itu boleh kita makan sembarangan? Baru saja guru selesai berbicara, Meng Meng langsung berdiri dan bertanya. Dia sangat peduli dengan masalah ini. Tentu saja. Guru Tao tersenyum dan mengangguk kepada Meng Meng. Bagus sekali. Meng Meng segera mengusap sudut bibirnya. Air liur yang sudah keluar. Ingin sekali waktu segera melompat ke hari Rabu. Saat itu dia ingin menghabiskan seluruh kebun anggur. Kamu melihatnya dengan wajah jijik. Benar-benar tidak mengerti bagaimana di dunia ini bisa ada orang yang tidak suka belajar dan serakah makan. Setelah pulang dari taman kanak-kanak, Meng Meng baru saja ingin berbicara pada orang tuanya tentang pergi ke kebun anggur. Namun ketika membuka pintu, dia mendapati rumahnya kosong sama sekali. Aneh, bukankah ayah dan ibu tadi pagi masih di rumah? Kenapa sekarang tidak ada orang sama sekali? Istrimu yang kecil ingin kamu menggendongnya untuk memetik anggur. Namun, kamu malah menolak dia di depan bersama. Berlaga menyedihkan di depan semua orang. Semua orang punya ayah dan ibu yang menggendong mereka memetik anggur.
Hanya aku yang tidak punya. Dengan putus asa, kamu hanya bisa menuruti keinginannya. Menggendongnya untuk memetik anggur. Tadi, kamu dan Luo Mengmeng baru saja pulang ke rumah. Namun ketika membuka pintu, kamu mendapati rumahnya kosong. Aneh, bukankah ayah dan ibu tadi pagi masih di rumah? Kenapa sekarang tidak ada orang sama sekali? Saat Mengmeng tampak bingung. Kamu sudah mencopot catatan yang ditempel di pintu. Setelah melihat pesan di pintu, kamu menunduk dan memberitahu Mengmeng. Tidak perlu mencarinya. Ayah dan ibumu bilang mereka baru saja menerima pemberitahuan mendadak dari atasan. Mereka pergi bekerja di luar kota. Orang tua Luo tahu bahwa kamu bisa membaca. Jadi mereka dengan berani meninggalkan catatan. Oh, begitu ya? Mengmeng mengangguk dan bertanya. Lalu, bagaimana dengan ayah dan ibu baptis? Apakah mereka akan menemani kita memetik anggur? Itu tidak perlu kamu pikirkan lagi. Mereka baru saja menelepon dan memberitahuku. Rumah sakit sangat sibuk dalam beberapa hari ini. Mereka tidak bisa pulang. Kamu sedikit menggelengkan kepala. Setelah mengatakan itu, kamu mengira Mengmeng akan merasa sedih. Namun, tidak disangka, detik berikutnya dia justru senang. Dia melompat-lompat dan berteriak penuh kegembiraan. Benarkah? Itu benar-benar sangat baik. Kamu tidak bisa tidak meliriknya dengan heran. Bukankah kamu seharusnya merasa sedih karena tidak ada orang tua yang menemanimu pergi memetik anggur? Akhirnya, orang ini masih begitu senang. Kenapa saya harus sedih? Mengmeng berhenti. Dia mengedipkan matanya dan bertanya balik. Kemudian dia berkata dengan cara yang tidak biasa. Saya sebenarnya sudah berniat untuk memberitahu mereka, agar mereka sama sekali tidak ikut serta dalam kegiatan piknik taman kanak-kanak. Mengganggu dunia berdua kita. Sekarang mereka semua ada urusan dan tidak bisa datang. Ini menghemat usahaku untuk membujuk mereka. Masih bisa begini. Kamu mendengarnya dengan ternganga. Setelah beberapa detik hening, dia pun berbalik dan masuk ke dapur untuk mulai memasak. Orang tua tidak ada di rumah. Tentu saja, pekerjaan memasak ini jatuh ke tanganmu. Kamu ingin menyuruh Mengmeng untuk memasak. Namun melihat gadis kecil yang bahkan tidak bisa mencuci sayur, kamu memutuskan untuk melakukannya sendiri. Keesokan harinya, sinar matahari yang cerah menyinari tanah taman kanak-kanak. Di depan gedung dipenuhi oleh orang tua. Meskipun taman kanak-kanak tidak memaksa orang tua mengikuti anak-anak bermain di luar. Namun, sebagian besar orang tua tetap merasa khawatir. Bahkan jika harus izin, mereka tetap mengikuti anak mereka. Kecuali Mengmeng dan kamu. Mengmeng, Gu Zihan, di mana orang tuamu? Melihat kalian berdua datang dengan kosong di belakang, Guru Tao tidak bisa menahan untuk bertanya. Sambil bertanya, dia juga menengok ke belakang. Kukira orang tuamu masih di belakang. Guru, kamu tidak perlu melihat lagi. Orang tua kami semua tidak ada waktu untuk datang. Mengmeng dengan baik hati mengingatkannya. Lalu dia memeluk lengan kecilmu. Dengan ekspresi bangga, dia memperlihatkan kepada dia. Meskipun mereka tidak datang, tapi suamiku datang. Memiliki suamiku bersamaku sudah cukup. Juga, Guru Tao yang masih lajang tertawa kering 2 kali. Diam-diam menerima kenyataan pahit ini. Biarkan aku pergi. Jangan tarik-tarik seperti ini. Telingamu sedikit memerah. Mengulurkan tangan untuk mendorongnya sedikit. Sungguh, tidak tahu malu di depan umum. Aku hanya ingin menarik-narik. Mengmeng malah memelukmu lebih erat. Guru Tao sudah tidak tahan lagi dengan serangan ini. Segera memeriksa jumlah orang. Lalu membawa orang tua dan anak-anak naik. Di bus double decker yang disewa oleh taman kanak-kanak. 1 bus hanya cukup untuk 1 orang tua dan anak-anak dari 1 kelas. Di kelas besar hanya ada 3 kelas. Maka 3 bus berangkat dengan megah. Meninggalkan taman kanak-kanak. Bergoyang selama lebih dari 1 jam. Akhirnya tiba di salah satu agrowisata paling terkenal di kota A. Yang terhormat para orang tua. Anak-anak, kita sudah sampai. Ketika bus berhenti, Guru Tao yang duduk di depan berdiri. Menggunakan mikrofon untuk berbicara kepada orang di dalam bus. Mohon semua orang tidak berdesak-desakan saat turun. Turun satu persatu dengan pelan. Meskipun anak-anak berkata demikian. Namun sebenarnya setiap anak kecil itu mengerahkan seluruh tenaga untuk berlari ke depan pintu mobil. Takut jika terlambat 1 detik di kebun anggur. Seolah-olah akan dimakan habis oleh orang. Dan ketika orang tua melihat anak mereka berlari ke depan. Takut jika mereka tersesat atau terjepit oleh orang lain.
Mereka juga cepat-cepat mendekat. Meng Meng yang suka makan ini juga tidak akan menjadi pengecualian. Suamiku, kita juga cepat-cepat turun dari mobil. Jika tidak, anggurnya akan dipetik habis. Ekspresi Meng Meng penuh kecemasan. Dia cepat-cepat menarikmu di samping, membawa kamu untuk ikut berdesakan ke depan. Namun semakin dipaksa, semakin sesak. Pintu mobil sudah terhalang oleh anak-anak kecil yang berdatangan. Siapapun tidak bisa turun, terutama Meng Meng yang lebih pendek dari anak-anak seusianya. Ditambah ada beberapa orang dewasa di dalam. Begitu dia masuk ke kerumunan, dia langsung terdesak. Seperti ikan sarden yang malang dalam kaleng. Tubuh kecilnya terhuyung-huyung di antara kerumunan. Tidak tahu malu di depan umum dengan topi di kepala. Topi itu telah tersentuh oleh tangan siapa. Seandainya kamu tidak memegangi dia dengan erat dari belakang. Diperkirakan dia sudah jatuh ke tanah pada saat ini. Kembali. Tunggu sampai orang-orang pergi baru kita keluar. Kebun anggur sebesar itu bagaimana bisa? Dengan mudahnya habis dipetik orang. Kamu melihat bagaimana dia terdesak seperti itu. Alisnya yang cantik segera berkerut. Menggunakan sedikit tenaga di lengan untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Diselamatkan dari kerumunan. Menjuangnya di kursi samping. Baiklah. Saya menuruti keinginan suami saya. Meng Meng mendengar bahwa anggur tidak akan habis dipetik. Akhirnya dia duduk dengan patuh. Tangan tanpa sengaja menyentuh kepalanya dan baru tahu. Mengetahui bahwa topinya sudah hilang. Suami, topiku hilang. Meng Meng berteriak, sambil menggelengkan kepala mencari ke sana kemari. Di sini, saat berbicara, kamu sudah membungkuk untuk mengambil topi kecil Meng Meng yang terlepas tadi karena terdesak. Menepuk jejak yang diinjak orang di atasnya. Setelah mengibaskan debu lagi, baru kemudian mengangkat tangan untuk memakaikannya di kepala berbulu halusnya. Lalu mengikatkan tali yang baik padanya. Mengikatnya dengan sangat kuat. Meng Meng, Gu Zihan, cepat turun dari mobil. Saat kamu memakaikan topi untuk Meng Meng. Saat ini, Guru Tao menjulurkan kepalanya dari luar bas. Melambaikan tangan kepada mereka berdua. Ternyata anak-anak dan orang tua ada di dalam kereta. Sudah turun di bawah pengawasan para guru. Semua sudah turun. Sekarang hanya tinggal kamu dan Meng Meng di dalam mobil. Datang. Setelah Meng Meng menjawab, tangan kecilnya segera menarikmu untuk berjalan keluar. Tiba-tiba sudah 3 tahun. Udara segar khas pedesaan segera masuk ke hidung. Mengalir ke seluruh tubuh. Ketika memandang, terlihat hanya ladang sayuran dan buah yang tertata rapi. Kebun sayuran dan buah serta rumah plastik. Di mana-mana tercium aroma sayur dan buah. Guru Tao dan beberapa guru lainnya secara bergiliran mengeluarkan pengeras suara dari tas mereka. Berbicara kepada kelas mereka. Kita sekarang pergi ke kebun anggur nomor 1 untuk memetik bebas. Mohon kepada semua orang tua untuk menjaga anak-anak mereka dengan baik. Berkumpul di luar pada jam 11. Makan bersama. Setelah mengatakan itu, para guru kemudian membagikan kepada semua orang keranjang kecil yang digunakan untuk memetik anggur. Ketika dibagikan kepada Luo Meng Meng dan kamu, Guru Tao secara sukarela menawarkan diri. Kalian berdua tidak memiliki orang tua. Guru khawatir tentang kalian berdua. Nanti biarkan guru menemani kalian untuk memetik anggur. Ya, tentu saja tidak. Meng Meng menolak tanpa berpikir. Dan sekali lagi memeluk lenganmu. Dengan suara keras yang jelas dan tak terbantahkan. Siapa bilang saya tidak punya orang tua? Suamiku adalah orang tuaku. Apakah kamu yakin? Setelah melihat Meng Meng dengan tatapan ternganga, Guru Tao berkata, sekali lagi melihatmu. Meskipun setiap tindakanmu sehari-hari seperti anak 6 tahun. Tapi usia sebenarnya baru 6 tahun. Pasti. Meng Meng mengangguk dengan kuat. Dan dia juga memberikan contoh. Ibuku biasanya memanggil ayahku sebagai orang tua. Jadi suami adalah orang tua dari istri. Setelah selesai bicara, Meng Meng memeluk lenganmu dan melompat. Melompat ke arah kebun anggur. Tinggal berdiri di sana dengan bingung seperti Guru Tao. Berdiri di tempat sambil memandang punggung Meng Meng. Anak kecil. Benar-benar tidak terlihat. Ibumu ternyata sangat menuntut. Dan kau juga mewarisi tradisi yang mulia ini. Musim ini adalah waktu panen anggur yang melimpah. Di rak-rak anggur yang teratur tergantung penuh. Sekumpulan anggur ungu yang lembut dan menggoda. Bersinar berkilauan di bawah cahaya yang cemerlang. Seolah-olah diam-diam memanggil orang untuk memetiknya. Namun,
Pergola anggur itu sangat tinggi. Anggur juga tumbuh di tempat yang tinggi. Ketinggian ini tidak ada artinya bagi orang dewasa. Namun, bagi Meng Meng yang baru berusia 6 tahun, ini terasa lebih tinggi daripada langit. Entah dia berdiri di jari kakinya atau melompat, tangan kecilnya tidak bisa menjangkau anggur. Anak kecil, jangan berusaha keras. Kamu tidak akan bisa mendapatkan anggur seperti ini. Orang tua teman-teman kecil di sekitar melihat Meng Meng yang melompat-lompat di bawah pergola anggur dengan lucu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tertawa terbahak-bahak. Lalu mereka berkata padanya, "Di mana orang tuamu? Kenapa orang tuamu tidak membawamu untuk memetik?" Meng Meng memutar kepalanya sedikit, melirik orang itu. Segera setelah itu, melihat orang lain. Dia baru menyadari bahwa sebagian besar teman sekelasnya di orang tua yang membawa untuk memetik anggur dari kebun anggur. Hanya dia si bodoh yang melompat-lompat di sini. Jadi, suami, kamu juga peluk aku deh. Kalau tidak, aku tidak bisa memetik anggur. Meng Meng berkedip dengan sepasang mata yang jernih. Berjalan ke depanmu. Tangan kecilnya terus menggoyang-goyangkan bajumu di samping. Tidak mau. Kamu menepuk tangan kecilnya. Tanpa berpikir dua kali, kamu menolak. Dia begitu berat. Kamu tidak mau memeluknya. Anak-anak lain semua dipeluk orang tua mereka saat memetik anggur. Hanya orang tuaku yang tidak memelukku. Meng Meng mengatakan itu. Suaranya tiba-tiba terdengar sedih. Air mata tiba-tiba muncul dari matanya. Adegan ini menarik perhatian orang tua di sekitarnya dan teman-teman kecil menatap dengan bingung. Hei, kenapa kamu menangis? Hal yang paling kamu takuti sejak kecil adalah ketika Luo Meng Meng menangis. Saat ini, alis kamu langsung berkerut. Segera melangkah maju satu langkah. Sambil mengusap bekas air mata di pipinya. Sambil bersikap kompromi. Jika kamu tidak menangis lagi, aku akan menggendongmu untuk memetik anggur. Benarkah? Mendengar hal itu, Meng Meng seketika menahan air matanya. Dan bahkan memperlihatkan senyum yang sangat cerah. Jika bukan karena matanya masih memerah, kamu pasti tidak bisa membayangkan betapa dia sebelumnya menangis terisak-isak. Benar-benar, kamu menghela napas pelan. Setelah membantunya menghapus air mata, kamu pun menggenggam tangan kecilnya yang lembut, menuju ke tempat pemetikan anggur. Di tengah kebun anggur yang rimbun, seorang anak laki-laki sedang menggenggam tangan seorang gadis kecil, menuju ke tempat pemetikan anggur yang dekat. Cahaya pagi yang cemerlang jatuh di atas kalian, menggambarkan lingkaran cahaya lembut di sekeliling kalian. Istrimu yang kekanak-kanakan tidak hanya ingin kamu memeluknya untuk memetik anggur, bahkan ingin makan daging sapi, makan daging ikan, begitu memakan dagingmu. Tepat setelah kamu memetik anggur sambil membawa dia, Meng Meng ternyata mencuri ciuman darimu saat kau tidak sadar. Meskipun kamu sangat marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu keluar dari kebun anggur, Guru Tao datang ke arah kami. Sambil tersenyum bertanya kepada kalian berdua, Meng Meng, Gu Zihan, apakah kalian sudah mengisi anggur sampai penuh? HMM. Meng Meng mengangguk. Jari kecilnya menunjuk keranjang yang kau pegang. Dia meraba perutnya. Perut di sini. Dan sini juga sudah penuh. Guru Tao merasa tidak bisa berkata apa-apa. Baiklah. Kalian bisa berkeliling di sini sebentar. Ingat, jangan pergi jauh. Jangan lupa berkumpul di rumah bambu di depan nanti. Kita pergi makan siang bersama. Oke. Setelah selesai berbicara, Meng Meng mengajakmu berkeliling di rumah pertanian. Di rumah pertanian tidak hanya ada kebun buah. Ada berbagai jenis kebun sayur. Dan juga gunung, sungai, dan aliran. Di permukaan danau yang jernih. Saat itu ada seorang nelayan yang berdiri dan terus berteriak. Cahaya matahari bersinar di permukaan air yang berkilau. Seolah-olah seseorang menaburkan segenggam mutiara di atasnya. Di dekat sini ada sapi-sapi yang sedang makan rumput. Bisa dibilang pemandangannya indah seperti lukisan. Namun, saat itu ada seorang bocah kecil yang datang mengganggu suasana. Suami, barang-barang di rumah pertanian. Apakah kita semua bisa memakannya? Meng Meng berkedip dengan mata besar. Tiba-tiba bertanya. Seharusnya iya. Kamu mengangguk. Kemudian kamu menambahkan satu kalimat lagi. Selama kamu memiliki uang. Jadi, apakah kita bisa memakannya? Terlihat Meng Meng dengan tangan kecilnya menunjuk sapi-sapi yang merumput di tepi danau. Sambil bertanya dan menggerakkan mulutnya.
Ia seolah-olah ingin segera berlari dan menggigitnya 2 kali. Daging sapi perah. Dia belum pernah mencobanya. Mendengar itu, kamu juga langsung berkeringat dingin. Segera menahan dirinya yang gelisah. Tidak boleh. Sapi perah memang khusus untuk diperah susu. Meskipun bisa dimakan, kita juga tidak punya uang untuk membelinya, bukan? Baiklah. Mata Meng Meng terlihat sedikit kecewa. Namun, dia segera teralihkan perhatian oleh hal lain. Suami, mari kita pergi beli ikan untuk dimakan. Terlihat Meng Meng menarikmu berlari ke tepi sungai. Dia menunjuk ke keranjang bambu yang penuh ikan mas yang ditangkap dan berkata, "Ini, kamu baru saja ingin berbicara." Nelayan yang berada di dekatnya dengan rakit bambu sudah mendekat. Dengan senyum ramah dia berkata kepada Meng Meng, "Gadis kecil, ikan ini 50 yuan per ekor. Juga sudah termasuk dimasak." Meng Meng mendengar harga ini. Matanya yang jernih langsung terbuka lebar karena terkejut. Tidak menyangka harganya akan semahal itu. Tangan kecilnya dimasukkan ke saku dan meraba-raba lagi. Akhirnya, dia hanya berhasil mengeluarkan 1 koin baja. "Gadis kecil, kamu mau beli tidak?" Nelayan bertanya sekali lagi. Meng Meng menunduk dan melihat koin yang berkilau di tangannya. Koin baja 1 yuan yang bersinar. Uang sekecil ini, sepertinya tidak cukup untuk membeli ekor ikan saja. Tidak jadi. Meng Meng diam-diam memasukkan koin miliknya. Koin baja ke dalam saku. "Meng Meng, Gu Zihan, ayo datang dan antri. Kita mau pergi makan siang sekarang." Kebetulan, suara guru Tao terdengar. Juga terdengar tidak jauh dari situ. "Suamiku, ayo kita pergi." Meng Meng pun meraih tanganmu dan meninggalkan tepi sungai. Ketika pergi, dia masih menoleh berkali-kali dengan enggan melihat keranjang ikan. Seandainya dia punya uang, pasti dia akan memakannya. Apa kamu benar-benar ingin makan ikan? Kamu melihat gadis kecil di depanmu yang lebih pendek setengah kepala darimu. Meng Meng dengan jujur mengangguk. Ikan kesukaannya adalah ikan karper. Tapi begitu memikirkan harganya, dia tidak bisa menahan untuk mengembungkan pipinya. Tapi itu terlalu mahal. Aku tidak punya uang untuk membeli. Gaji orang tuaku hanya 300–500 yuan setiap bulan. Menggunakan 50 yuan untuk membeli seekor ikan. Ini benar-benar terlalu boros. Jika tidak punya uang, jangan berpikir untuk makan. Pada saat ini, kamu masih saja menambah garam di luka. Namun matamu berpura-pura tidak sengaja melirik ke belakang. Lalu kamu mengingat penampilan nelayan yang tadi. Meng Meng tidak bisa menahan untuk menghela napas berat. TK sudah memesan makan siang di pertanian yang menyenangkan. Saat Meng Meng dan kamu tiba, di dalam rumah bambu sudah ada banyak anak kecil dan orang tua mereka, yang duduk menunggu makanan disajikan. Beberapa orang mengambil menu dan memesan makanan sendirian. Hanya Meng Meng yang masih menatap ke arah sungai kecil. Sepertinya masih berpikir, melihat ikan yang tadi dia tidak mampu beli. Kamu hanya melirik dia dan langsung bangkit dari tempat. Berdiri dan berkata padanya, "Aku pergi ke toilet sebentar. Duduklah di sini sendiri ya. Jangan berlarian. Dengar tidak?" "Mengerti." Meng Meng mengangguk. "Tapi sepertinya aku bisa melihat kamu agak khawatir. Berkedip-kedip. Berpura-pura ingin berdiri dan pergi bersamamu. Jika kamu benar-benar khawatir padaku. Kalau begitu, aku akan menemanimu ke toilet." "Siapa yang khawatir padamu?" Kamu mendengus. Menjatuhkannya kembali ke kursi. "Duduklah yang baik." Beberapa saat kemudian kamu kembali dengan ikan karper. Kemudian kamu meminta guru Tao membantumu mengolah ikan karper. "Sayang, dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli ikan mas? Itu kan 50 yuan. Apa kamu menggunakan tabunganmu sendiri, yang kamu dapatkan dari jalan? Apa kamu masih berpikir bahwa itu uang yang aku kumpulkan? Dari uang yang aku tabungkan sehari-hari untuk membeli ini?" "Iya." Meng Meng menganggukkan kepalanya yang kecil. Berangan-angan indah. Namun, lehermu sedikit memerah karena tidak pandai berbohong. Takut kalau Meng Meng menyadarinya. Segera memalingkan kepala kecilnya. Berpura-pura melihat pemandangan di luar jendela. "Sebenarnya, pagi ini ketika mendengar akan pergi ke peternakan, kamu sudah menghancurkan celengan babi kecil. Meskipun kamu juga merasa aneh kenapa harus melakukan ini. Mungkin karena takut gadis ini nanti ingin sesuatu tetapi tidak punya uang untuk membelinya. Komik kolaborasi. Akhirnya terjebak di sana. Dan kalau kamu melihatnya dalam bahaya dan tidak menolong, ibumu akan datang dengan rolling pin untuk memukulmu.
Komik kolaborasi. Setelah kembali dari kebun anggur di agrowisata, segera diikuti dengan pembelajaran TK yang membosankan. Mungkin karena tahun ini adalah tahun terakhir di taman kanak-kanak. Waktu sepertinya berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap, tiba saatnya untuk lulus. Bahkan Luo Mengmeng yang merasa hari-hari berlalu sangat lambat di taman kanak-kanak. Semua orang merasakan hal ini. Pada hari upacara kelulusan, taman kanak-kanak mengharuskan setiap anak untuk tampil, untuk menyampaikan pidato kelulusan mereka, dan sekalian menceritakan apa impian mereka di masa depan. Ketika saatnya hampir tiba bagi kelas 1 yang diikuti oleh Mengmeng dan kamu, Guru Tao mengulang aturan itu untuk kesekian kalinya. Kolaborasi, anak-anak, ingat, saatnya akan segera tiba untuk kami. Saatnya nanti, semua harus naik panggung sesuai urutan, mengerti? Kolaborasi manga menunggu sampai anak kecil sebelumnya selesai berbicara. Anak berikutnya naik lagi. Hati-hati, anak-anak di bawah juga mengangguk setuju. Mengmeng juga tidak terkecuali. Hanya kamu yang tampak bingung. Hanya aturan beberapa kata ini. Kenapa harus diulang begitu banyak kali? Selanjutnya, mari kita undang anak-anak dari kelas 1. Untuk naik ke panggung menyampaikan pidato kelulusan mereka. Komik berkolaborasi. Ketika suara pembawa acara di panggung mulai mereda, Guru Tao cepat-cepat mengangkat jari ke arah anak laki-laki yang berada di depan, untuk memberi isyarat agar dia naik ke panggung. Komik berkolaborasi saat kita hampir lulus dari taman kanak-kanak. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru saya. Komik berkolaborasi dengan orang tua, kepala sekolah, adalah mereka. Terakhir, impian saya di masa depan adalah menjadi seorang ilmuwan. Setelah anak laki-laki itu naik ke panggung. Langsung membusungkan dada dan mengatakannya dalam satu napas. Kemudian ada teman-teman kecil lainnya yang naik ke panggung. Setelah mengucapkan pidato kelulusan yang klise. Setelah itu, mereka mulai mengungkapkan impian masing-masing. Impian saya di masa depan adalah menjadi seorang astronot. Mereka masing-masing berteriak dengan sangat keras. Seolah-olah setelah mengatakannya dengan lantang, itu benar-benar bisa terwujud. Melihat satu persatu anak kecil menyelesaikan pidato mereka. Akhirnya, giliran teman kecil kita, Luo Mengmeng. Mengmeng, giliranmu. Guru Tao mengingatkan. Jadi, saya naik ke atas. Setelah Mengmeng selesai berbicara, dia segera melangkah maju dengan kaki kecilnya. Melangkah dengan percaya diri. Setelah menerima mikrofon dari pembawa acara, dia tidak terburu-buru untuk berbicara. Sebaliknya, dia menatapmu yang sedang mengantri di bawah. Kamu kebetulan mengangkat kepala. Tatapanmu yang dingin tepat beradu dengan si gadis kecil. Mata yang bersinar terang. Tiba-tiba muncul perasaan tidak enak di dalam hatimu. Ternyata, di detik berikutnya, kamu akan mendengar. Halo semuanya. Nama saya Luo Mengmeng. Impian saya di masa depan adalah bisa menikah dengan suami saya, Gu Zihan. Menjadi istri yang sah baginya. Menghadapi masalah ini, Gu Zihan tidak bisa tidak berpikir. Mengapa saya harus mengeluh? Saya sudah tahu. Suami adalah suami terbaik di dunia. Mengmeng melihat bahwa dia sama sekali tidak mengeluh. Wajahnya seketika berbinar penuh senyuman. Namun, sebelum dia selesai berbicara, kamu akan mendengar Gu Zihan berkata lagi. Bekas luka ini tidak ada di tubuhku. Tidak ada alasan baginya untuk mengeluh, kan? Mengmeng tidak bisa menahan untuk mengerucutkan bibirnya. Dengan serius dia berkata kepadanya. Meskipun bekas luka ini tidak ada di tubuhmu, tapi aku ini milikmu. Seluruh diriku adalah milikmu. Jadi, bekas lukaku juga milikmu. Logika ini memang tidak ada lawan. Gu Zihan terdiam. Logika ini sungguh tak ada tandingannya. Mengmeng, tenanglah. Jika dia berani membencimu, aku pasti akan memukulnya sampai dia tidak mengenali dirinya sendiri. Ibuku tidak bisa menahan diri untuk menyindir. Memukulnya sampai dia tidak mengenali dirinya sendiri. Bukankah itu berarti memukulnya sampai orang terdekatnya pun tidak mengenalnya? Apa bahkan ibunya tidak mengenalinya? Mengmeng berkeringat dingin. Ini benar-benar kejam. Tapi meskipun suami tidak akan membenciku. Tapi bagaimana jika aku sendiri membenciku? Mengmeng menundukkan kepalanya. Dengan muram, ia menatap bekas lukanya. Seberapapun aku lihat, tetap saja jelek. Seolah-olah ada seekor lipan kecil yang berbaring di sana. Ibu Gu menghiburnya. Mengmeng, sebenarnya kamu tidak perlu khawatir.
Kamu masih kecil sekarang. Kulitmu masih akan tumbuh dan berganti baru. Semakin lama, bekas luka itu pasti akan memudar. Jika tidak percaya, lihat bekas luka operasi sesar saya ini. Dia berkata sambil membuka kancing jas putihnya, mengangkat kaosnya, menunjukkan setengah perutnya padanya. Dan dia juga memberi isyarat. Saya bilang padamu, lukaku yang dulu panjangnya seperti jari tengah. Tapi lihat sekarang. Apakah sekarang hanya tersisa panjang jari telunjuk? Manga bergerak. Ya, benar. Meng Meng melihat setelah itu. Dia langsung mengangguk kecil. Dia juga tidak lagi mempermasalahkan bekas luka. Sebaliknya, dia jadi penasaran tentang hal-hal lain. Terlihat dia menggigit jari telunjuknya, menatap perut ibu Gu yang melahirkan dengan sesar. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ibu baptis, anak itu sebenarnya masuk ke dalam perutmu bagaimana? Meskipun dia sering berteriak bahwa ingin melahirkan anak untuk suaminya. Tapi, dia benar-benar tidak tahu. Anak bisa masuk ke dalam perut perempuan itu bagaimana? Tapi dia memang pernah mendengar bagaimana cara lahirnya. Atau dikeluarkan. Seperti buang air besar. Atau dengan mengeruk perut. Diambil. Kenapa bertanya tentang ini? Ibu Gu jelas tidak mengikuti pemikiran melompat dari Meng Meng. Setelah sedikit terpana, baru kemudian dia tersenyum dan berkata padanya. Janin tentu saja berkembang dari sel telur yang dibuahi. Mengenai pertanyaan semacam ini, sebagai dokter kandungan, Ibu Gu memang tidak menggunakan istilah seperti, kamu diambil dari tempat sampah, atau, kamu dikeluarkan dari tumpukan kotoran, dan sebagainya, untuk menjawab pertanyaan bodoh lainnya. Dalam pandangannya, ada beberapa hal yang sebaiknya memang diketahui anak-anak, agar tidak terlalu bodoh. Nanti jika terluka, mereka tidak tahu kenapa. Sel telur yang dibuahi. Meng Meng langsung terlihat bingung. Jelas-jelas tidak tahu itu apa. Terus bertanya, lalu itu berasal dari mana? Dia juga ingin membuat satu untuk diletakkan di perutnya. Dengan begitu, bisa melahirkan bayi kecil untuk suaminya. Menggenggamnya erat-erat di telapak tangannya. Harus diakui, pikiran anak-anak kadang-kadang memang sangat polos dan lucu. Ini adalah sel telur yang dibuahi. Terbentuk setelah sperma dan sel telur bertemu. Ibu Gu berkata sambil merasakan wajahnya sedikit panas. Walaupun semua ini adalah hal-hal yang merupakan pengetahuan dasar, bahkan telah dimasukkan ke dalam buku teks biologi. Tapi jika diucapkan seperti ini, wajah tuanya tetap saja terasa panas. Komik berisi gerakan oh-oh. Meng Meng mengangguk, namun rasa ingin tahunya semakin besar. Melihat ibu jari, namun menatapnya dengan bingung. Lalu bagaimana mereka bisa bertemu? Ini sudah masuk ke dalam kategori masalah yang terbatas. Ini juga bukan lagi pengetahuan umum yang seharusnya diketahui anak-anak. Ibu Gu akhirnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Segera tertawa canggung. Itu si Meng Meng. Aku tiba-tiba teringat. Ibuku memanggilku pulang untuk makan. Aku harus pergi mempersiapkan operasi untuk ibu hamil. Aku tidak akan berbicara lebih banyak denganmu. Aku pergi duluan. Begitu kata-kataku selesai, Ibu Gu langsung melesat pergi. Aku melihatnya tiba-tiba melarikan diri. Meng Meng tidak bisa tidak tertegun sejenak. Dia mengerutkan kening dan berbicara pada dirinya sendiri. Kenapa dia pergi? Bukankah Ibu Baptis mengatakan tidak ada operasi hari ini? Kenapa sekarang ada? Apa kamu tidak menyadarinya? Dia hanya mencari alasan untuk lari, kan? Gu Zihan dengan tenang mengingatkan dari samping. Ternyata seperti ini ya. Meng Meng akhirnya mengerti. Sepertinya memang tidak menyadarinya. Ini benar-benar bodoh sekali. Gu Zihan langsung melipat tangan dengan ekspresi jijik. Suami, jadi, apakah kamu tahu tentang telur dan bagaimana sperma itu bertemu? Meskipun Ibu Gu sudah pergi, tetapi Meng Meng tidak lupa bahwa masih ada seorang jenius di sini. Jadi dia cepat-cepat bertanya lagi. Gu Zihan tidak bisa menahan untuk mengatupkan bibir. Dia teringat bahwa dia telah belajar mandiri selama 8 tahun. Buku biologi kelas, reproduksi manusia. Memikirkan 2 diagram di atas tentang bagian tubuh pria dan gambar struktur dan penjelasan tentang salah satu organ tubuh perempuan. Pipi yang awalnya putih bersih itu tiba-tiba memerah. Saat ini, dia akhirnya dapat merasakan. Kamu bisa merasakan betapa malunya dan putus asanya ibu anak itu. Jawaban untuk pertanyaan seperti ini.
Bagaimana bisa orang merasa nyaman mengatakannya? Dia juga ingin segera mencari alasan untuk pergi. Ditambah dengan komik, aneh. Sayang, kenapa wajahmu bisa sebegitu merah? Meng Meng yang polos dan tidak mengerti melihatnya. Tidak bisa berkata-kata lama-lama dan hanya bisa bergumam. Hanya merasa bahwa Ibu Gu dan suaminya ini. Ketika menghadapi pertanyaannya, keduanya bereaksi dengan sangat aneh. Apa ada sesuatu yang tidak bisa dibicarakan tentang pertanyaan ini? Tidak ada apa-apa. Gu Zihan memang Gu Zihan. Meskipun hatinya bergejolak, tapi ia tetap berpura-pura tenang di permukaan. Seakan seluruh dunia ada dalam kendalinya. Singkatnya, dia hanya berpura-pura. Oh, Meng Meng berkedip-kedip dengan matanya. Jadi, cepat jawab pertanyaanku tadi. Kenapa masih tidak mau melepaskan ini? Pertanyaan. Gu Zihan tidak bisa menahan rasa sakit di kepalanya. Setelah berpikir sejenak, ia langsung menggelengkan kepala. Sebetulnya, aku juga tidak tahu. Maaf. Bahkan hal-hal yang ada di buku teks, ia juga sulit untuk mengucapkannya padanya. Baiknya tunggu sampai dia naik ke kelas 2 dan belajar dari bukunya sendiri. Baiklah, lakukan saja. Meng Meng mengerutkan bibirnya dan tidak meragukan dia. Di bawah tatapan Gu Zihan yang merasa bersalah, tapi bisa terus bicara. Karena bahkan orang yang secerdas kamu saja tidak tahu. Kalau begitu pasti Tong Mo dan Lu Zichen. Dua orang bodoh itu pasti akan lebih tidak tahu. Aku bertanya juga sama saja sia-sia. Lebih baik tidak bertanya. Tapi bisa dihubungkan, ya. Jadi jangan tanya kemana-mana lagi. Gu Zihan dengan santai mengelus kepala kecilnya. Teruskan bicara. Lagi pula, nanti juga akan tahu. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Meskipun terburu-buru, itu juga tidak ada gunanya. Dia kan masih seumuran ini. Masa haidnya saja belum datang. Bahkan jika ingin memiliki anak, dia tidak bisa. Oh, ada lagi. Apa yang dia katakan sebelumnya bahwa nanti juga akan tahu. Bukan berarti Meng Meng akan tahu dari dia. Melainkan dari buku biologi. Buku pelajaran yang jelas. Rasa ingin tahu Meng Meng datang dengan cepat. Perginya juga cepat. Tidak dapat menemukan alasan yang jelas. Rasa ingin tahunya pun tidak begitu berat lagi. Masalah punya anak ini dengan cepat. Langsung diabaikan olehnya. Lagi pula, ketika dia dewasa seperti ayah dan ibunya. Bukankah dia akan tahu dengan sendirinya? Saat ini, Meng Meng masih belum tahu. Dia sebenarnya tidak perlu menunggu selama itu. Karena dia baru dewasa dan sudah dimakan oleh serigala tertentu. Dimakan, setelah beberapa hari di rumah sakit. Meng Meng yang sudah sepenuhnya pulih harus keluar dari rumah sakit. Sangat berat untuk pergi saat mengemas barang-barang untuk pulang. Meng Meng menatap dengan mata berbinar penuh air mata. Tempat tidur di mana dia terbaring lebih dari seminggu. Menunjukkan perasaan yang sangat berat untuk ditinggalkan. Bukankah kamu sebelumnya terus berteriak, bilang bahwa bau disinfektan di rumah sakit terlalu kuat? Sangat tidak sedap. Tidakkah kamu sangat ingin cepat-cepat keluar dari rumah sakit? Gu Zihan berpikir sejenak. Tetap memutuskan untuk merobohkan panggung. Wanita, apakah semuanya begitu mudah berubah? Itu juga lebih baik daripada pergi ke sekolah. Meng Meng mengangkat tangan ke arahnya. Wajah kecilnya penuh dengan ketidakberdayaan. Seperti kata pepatah, tanpa perbandingan, tidak ada rasa sakit. Dia bahkan lebih suka mencium bau disinfektan di sini, daripada kembali mendengarkan guru mengajar. Gu Zihan terdiam. Ternyata komik itu terhubung. Ini sangat seperti Luo Meng Meng. Kalau begitu, bagaimana kalau begini? Meng Meng, kamu tinggal di sini beberapa hari lagi. Guru, saya akan mengurusnya. Ibu Gu selalu menjadi ibu mertua yang baik bagi menantunya. Melihat dia yang tidak terlalu ingin pergi ke sekolah, secara langsung mengeluarkan ide yang jelek ini. Sekalian biarkan Han Han juga menemanimu di sini. Soal belajar bisa dibahas nanti. Ibu Gu khawatir tentang Meng Meng. Sendirian di sini merasa kesepian dan dingin. Jadi dia menambahkan satu kalimat lagi. Bagaimanapun, mereka berdua. Seseorang yang bodoh sekali. Tidak bisa belajar sama sekali. Seseorang yang sangat pintar. Berada di sekolah juga membuang-buang hidup. Lebih baik memanfaatkan waktu yang berharga di luar sana. Baiklah. Meng Meng langsung sangat senang. Ibu Gu memang pantas menjadi ibu dari pria yang dia suka. Bagaimana bisa begitu memahami perasaan orang lain? Untung dia bukan seorang pria. Kalau tidak, dia benar-benar bisa berpaling kepada yang lain. Gu Zihan terkena sakit kepala lagi.
Dia menatap pasangan ibu dan menantu ini dengan tatapan putus asa. Saya menolak. Apakah Luo Mengmeng pergi ke sekolah atau tidak, itu bukan urusanku. Tetapi saya harus pergi ke sekolah. Ciuman balasan Gu Zihan tidak bisa dibantah. Jika tubuh Mengmeng belum sembuh, maka dia akan tinggal di sini untuk merawatnya. Dan hanya merawatnya. Seperti hal-hal yang dikerjakan tanpa tujuan seperti sekarang. Dia tidak ingin membuang waktunya dan hidupnya untuk hal-hal yang begitu membosankan. Mengmeng dan Ibu Gu langsung saling melirik. Tidak menyangka reaksinya sebesar itu. Kalau begitu, Mengmeng, kamu tinggal di sini beberapa hari lagi saja. Ibu Gu terpaksa melepaskan putranya. Dan memberinya tatapan yang tidak tahu diri. Tidak mau. Begitu mendengar kata-kata ini, Mengmeng, reaksinya juga sangat besar. Segera ia berkata kepadanya, Ibu Baptis, apa kamu sudah lupa? Di sekolah ada banyak perempuan kecil yang menyukai suamiku. Aku harus terus membuntutinya setiap hari. Menyatakan hakku. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Ibu Gu dengan canggung mengusap hidungnya. Tiba-tiba merasakan perasaan yang berlebihan. Tidak ada yang menerima niat baiknya. Setelah kembali ke sekolah, teman-teman sekelas sangat peduli dengan kesehatan Mengmeng. Terutama anak-anak laki-laki di kelas. Hampir semuanya berkumpul. Berdiri di depan meja belajar Mengmeng, menanyakan kabar dengan penuh perhatian. Juga memberikan berbagai makanan lezat untuknya. Siapa yang menyangka bahwa Mengmeng kini sudah banyak membuka diri. Dalam hal penampilan, dia sudah jauh lebih menarik daripada semua gadis di kelas. Dan setiap orang tentu memiliki keinginan untuk terlihat cantik. Anak-anak pun tidak terkecuali. Ditambah lagi, usia ini adalah waktu di mana mereka penasaran pada lawan jenis. Jadi, para anak laki-laki di kelas sudah mulai merasakan cinta pertama. Maka, mereka mendekati Luo Mengmeng. Ini adalah coklat impor yang dibawa oleh ayahku untukku. Aku tidak pernah ingin memakannya. Sekarang aku memberikannya padamu. Ini adalah makanan pedas yang baru saja aku beli di pelajaran terakhir. Mengmeng memberikannya untukmu. Ini adalah sprite yang telah aku simpan selama beberapa tahun. Juga sudah kuberikan padamu. Saat itu, si kecil, anak-anak laki-laki mengekspresikan perasaan suka mereka. Yakni, memberikan barang favorit mereka kepada satu sama lain. Harus diakui, sungguh sangat menggemaskan. Wow, sangat menakjubkan. Apakah semua ini untukku? Ini sungguh membuatku merasa malu. Mengmeng segera mengedipkan matanya dengan iri. Hingga wajah Gu Zihan menjadi muram. Dia bahkan tidak menyadarinya. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu malu. Anak-anak laki-laki memandangnya dengan mata yang bersinar. Mengmeng menelan ludahnya. Jelas-jelas sangat senang di dalam hatinya. Tetapi di wajahnya tampak seperti kesulitan. Baiklah, lihatlah, kalian begitu tulus. Aku hanya bisa bersikap tidak sopan. Jangan lihat, kata-katanya terdengar dipaksakan. Tetapi gerakan mengambil benda-benda itu sangat cepat. Terlihat dia dengan cepat mengambil semua camilan yang ada di tangan anak laki-laki itu ke dalam pelukannya. Gerakannya cepat, tepat, dan tegas. Seolah-olah takut mereka akan mengambil kembali. Lagi pula, barang yang diberikan secara cuma-cuma jangan disia-siakan. Anak-anak laki-laki tidak bisa menahan keringat sebentar. Tetapi melihat Mengmeng sangat suka dengan hadiah yang mereka berikan. Mereka pun tidak bisa menahan tawa bodoh. Luo Mengmeng, aku punya satu hal yang harus kuingatkan padamu. Melihat dia sangat senang. Namun Tong Mo memperhatikan ada hawa dingin di sekitarnya. Ketika dia melihat tatapan Gu Zihan yang dingin, dia hampir saja kencing di celana saking takutnya. Ini terlalu menakutkan. Apa yang kamu inginkan? Kau bilang, kasihan kita yang polos, Mengmeng. Belum menyadari bahaya. Bodoh sekali. Apa kau bahkan tidak melihat suamimu sedikit marah? Ma Tong Mo segera membisikkan di telinganya. Dan berbisik padanya. Setelah selesai bicara, dia menatapnya dengan tatapan penuh simpati. Dan dalam hati dia dengan diam-diam memberinya bunga krisan. Teman, semoga perjalananmu baik. Ya, kenapa suamiku harus marah? Mengmeng secara naluriah menoleh untuk melihat Gu Zihan di sampingnya. Tidak melihat lebih baik. Sekali melihat, itu akan sulit. Ini bisa disebut sedikit marah. Jelas sekali sangat marah. Informasi ini sangat tidak akurat. Mengmeng tidak bisa tidak menatap penyedia informasi tersebut. Tong Mo mengangkat bahu. Memberinya tatapan.
Lebih baik kamu cepat-cepat menghibur suamimu. Bukan dia yang bilang. Gadis ini terlalu berani. Di depan suaminya pula. Menerima hadiah dari laki-laki lain. Justru saat Tong Mo mengira Meng Meng kali ini akan gagal. Ternyata suami. Ini semua untukmu. Cepat makan. Tampak Meng Meng tiba-tiba mengambil barang-barang dari tangan bocah-bocah kecil. Semua itu diberikan kepada Gu Zihan. Memberikan barang dari pesaing kepada istri sah. Tong Mo tidak bisa tidak bingung dengan taktik Meng Meng. Bukan hanya dia. Bahkan Gu Zihan juga tertegun sejenak. Menatap makanan di meja tanpa berkata. Saat semua orang merasa bingung. Terdengar Meng Meng berbicara dengan suara manja. Meng Meng tahu suaminya hari ini belum makan. Khawatir kamu akan lapar. Jadi dia menerima barang-barang mereka. Suami, kamu juga tahu itu. Meng Meng sangat miskin. Sama sekali tidak punya uang untuk membelikanmu makanan. Gadis kecil itu berbicara sambil berlagak menyedihkan dan memasukkan tangannya ke dalam saku. Mengeluarkan 2 buah yang lebih besar dari wajahnya. Menunjukkan kantong seragam yang bersih kepadanya. Komik terhubung, Save. Gu Zihan tidak dapat menahan tawa sejenak. Suasana hatinya tiba-tiba beralih dari mendung ke cerah. Ternyata, dia melakukannya untuknya. Melihat dia tersenyum. Meng Meng segera ikut tersenyum. Segera membuka sebuah kantong makanan pedas. Menyodorkannya langsung ke mulutnya. Matanya berkilau melihatnya. Sayang, cepat makan. Jika tidak, kita akan segera mulai kelas. Gu Zihan melirik gadis kecil itu. Kemudian melihat makanan pedas di tangannya. Meskipun ini adalah makanan sampah yang sangat ia benci. Tapi setelah terdiam sejenak, dia tetap membuka mulutnya. Menunduk, menggigit makanan pedas yang ada di tangannya. Rasanya sedikit manis. Setelah menelannya, Gu Zihan tiba-tiba berkata dengan dingin. Manis. Meng Meng terhenyak sejenak. Menyodorkan sisa sambal ke dalam mulutnya. Mencoba rasanya. Tidak manis. Padahal sudah hampir pedas sekali. Oh, Gu Zihan tidak berkata lebih lanjut. Sebenarnya yang ingin dia katakan adalah bahwa hatinya tiba-tiba terasa sangat manis. Hati Tong Mo terasa sakit saat melihatnya. Tonan makanan dogi ini hampir saja menjadikannya mati. Membosankan. Lu Zichen agak tidak senang. Karena di sini juga ada makanan enak yang dia berikan kepada Meng Meng. Tapi hasilnya semua sudah masuk ke perut Gu Zihan.